Selamat datang pemirsa di Langkah Pemuda dan Mahasiswa, program acara yang mengulas seputaran isu-isu daerah lokal di daerah Banyumas dan sekitarnya. Pastinya bersama saya Sabrina Salsabila Ismanda. Selama 1 jam ke depan kita akan mengulas episode-episode yang semakin seru mengenai isu-isu lokal di Banyumas dan sekitarnya. Sebelum itu pemirsa dapat juga menonton kami via Instagram, via sosial media kita ada di YouTube, TikTok dan juga Facebook, dan bisa diakses langsung saja di YouTube kami di BMS TV Official dan juga TikTok kami di BMS TV Official, dan pastinya bisa ke Facebook kami juga di Banyumas Televisi Official. Dan kali ini pemirsa kita akan mengulas seputaran topik-topik yang tidak jauh di daerah Banyumas dan ini sedang viral juga marak. Tapi sebelum itu, sepertinya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber hebat kita. Langsung saja boleh dari Mas yang sebelah saya. Halo, nama saya Kasman Maulana, Ketua dari Komunitas Cipta Gembira Indonesia. Luar biasa. Boleh nih Mas Rasman ya, dipanggilnya Mas Rasman atau Mas Opo iki Mas? Yo. Mas Kasman aja. Mas Kasman, oke Mas Kasman. Nah Mas Kasman sendiri. Mas Rasman. Mas Rasman, kok Mas Kasman ini ya? Oh salah aku ya, aku sing salah ya pemirsa, maaf ya. Pangapunten ya Mas. Langsung saja, ini komunitas seputaran apa nih Mas? Kita komunitas yang bergerak di bidang literasi. Oke. Terutama menggiatkan teman-teman muda untuk suka baca dan menulis. Kita punya perpustakaan keliling, kita bikin program tukar buku, tukar cerita, kita bikin webinar terkait dunia literasi, dan kita juga nulis serta mengarsipkan karya-karya sastrawan lokal di Banyumas. Wah luar biasa. Baik nih, berarti Mas Rasman ini sangat relevan ya dengan topik kita kali ini. Tapi sebelumnya pemirsa belum tahu topik kita tuh apa hari ini. Kayaknya kenalan dulu lagi ya. Boleh nih sama mas-mas satunya, silahkan Mas. Halo, perkenalkan nama saya Haikal Erlangga Dharma Putra. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Luar biasa, niki Mas Erlangga nggih Mas. Leres? Leres. Oke. Sekarang ya pemirsa, kita akan langsung saja mengulas seputaran bahasa dan juga kebudayaan lokal Banyumas yang hampir luntur apalagi di perkembangan zaman yang seperti sekarang. Oke, langsung saja masuk nih Mas ya, Mas Rasman dan juga Mas Erlangga. Ini kan kalau misalnya kita berbicara tentang budaya dulu deh. Kita berbicara tentang budaya lokal Banyumas, melihat pemudanya, anak mudanya, apalagi di perkembangan zaman sekarang. Bagaimana perasaannya Mas? Dari Mas Rasman dulu, boleh silakan. Ya kalau budaya secara umum sih, aku ngeliat pasti ada geliat-geliat seperti teman-teman yang suka ebek, teman-teman yang suka lengger, beberapa event lengger di Purwokerto belakangan ini juga digiatkan gitu. Tapi aku merasa bahwa ruh dari budaya adalah pemahaman tentang budaya kita sendiri. Nah, pemahaman tentang budaya lokal, pelestariannya, cara menguri-urinya, itu masih belum ada sistem yang jelas. Oke. Sistem yang kuat gitu. Bagaimana para pegiat budaya ini diberi ruang yang cukup untuk bersuara, untuk mengekspresikan diri. Aku sendiri sebagai komunitas yang bergerak salah satunya di bidang itu, merasa kita masih sempit ruangnya untuk mengekspresikan diri gitu. Semisal di Purwokerto sendiri belum banyak social space yang bisa kita gunakan untuk bikin event, dan banyak teman-teman akhirnya kesusahan untuk sekedar bikin event gitu. Dan menurutku ini harus segera diperhatikan karena kalau yang muda tidak punya ruang untuk berekspresi dengan budayanya, ya kita tidak bisa berharap banyak budaya itu akan lestari gitu. Oke, baik Mas Rasman. Tadi juga sudah berbicara bagaimana sepertinya ini menjadi highlight yang ini adalah fundamental ya Mas ya. Tapi sebenarnya lumayan sering tergerus oleh zaman juga. Tapi kalau dari Mas Erlangga nih sebagai mahasiswa aktif, dengar-dengar juga pemirsa, Mas Erlangga ini baru dilantik ya sebagai ketua Hima jurusan dari Pendidikan dan Sastra Jawa tersebut ya. Betul sekali. Nah, dari Mas sendiri sebagai pemuda, kalau dari bahasa sendiri Mas, bagaimana nih penggunaannya? Dari sudut pandang saya, bahasa lokal itu mulai luntur dari akibat perkembangan globalisasi dan modernisasi, sehingga masyarakat itu kurang mempunyai kesadaran dan merasa bahwa bahasa lokal ataupun bahasa Jawa yang kita miliki
itu tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman modern sekarang. Padahal bahasa Jawa sendiri, terutama bahasa Ngapak, itu memiliki nilai makna, bahkan memiliki setiap katanya itu memiliki arti, sifat, dan tutur kata yang baik. Betul, Gitu. betul. Iya, ada tingkatan mungkin bahasa Tingkatan kromo. kromo, ngoko, lugu gitu Kak. Iya, luar biasa. Gitu. Oke, baik Mas Erlangga dan Mas Rasman. Nah, selanjutnya nih, tadi kan sudah menyatakan bahwa memang banyak sekali faktor-faktor ya, faktor-faktor yang menyebabkan banyak anak muda, generasi pemuda yang ibaratnya budaya sendiri aja kurang tahu gitu loh, daerah sendiri kurang tahu. Kira-kira menurut Mas Rasman dulu nih, kira-kira faktor-faktor apa sih yang menyebabkan hal tersebut juga didorong oleh teknologi tersebut? Ya, faktor paling dominan, walaupun itu sudah mungkin di tahun 2023-an pemerintah melalui Kementerian Pendidikan itu mengadakan atau diadakannya mata pelajaran untuk sekolah mulok dialek bahasa Banyumasan gitu. Tapi itu kan kita hitung mundur dari 2023 itu baru sekitar 2 tahunan lah. Atau mungkin saya salah di tepatnya, tapi belum lama ini gitu. Akhirnya sudah ada perhatian sebenarnya, karena faktor pendidikan ini menjadi penting, di mana sebelumnya itu siswa-siswa di Banyumas lebih mengenal bahasa Jawa Wetanan. Waduh. Atau bahasa Jawa yang cenderung dipakai oleh Jogja dan Solo ketimbang bahasa Panginyongan atau bahasa Ngapak gitu. Itu masalah yang sudah saya pikir di bidang pendidikan sudah ada yang menangani gitu. Tapi di sisi lain mungkin ini juga akan dielaborasi oleh Mas Erlangga, di mana persiapan guru yang mengajar nih. Ada nggak jurusan-jurusan yang sekiranya relevan untuk mengajar di mata pelajaran dialek bahasa Banyumasan itu gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan juga, jangan-jangan serapannya nggak ada gitu. Terus kalau persoalan bahasa menurutku ada semacam image di mana bahasa Ngapak itu dijadikan lelucon gitu. Betul. Ya dari tahun 80-an kita kenal Peang Penjol semisal, grup lawak yang menggembarkan itu pada saat itu gitu. Atau di Cilacap di awal tahun 2000-an teman-teman pasti tahu Samidi dengan konten curanmornya gitu. Yang ada di pikiran kita ya bahasa yang mereka gunakan bahasa lelucon gitu. Bahasa Ngapak itu sering diasosiasikan sebagai bahasa yang lucu, sehingga tidak ada semacam menumbuhkan kepercayaan diri ketika dia ngobrol serius harus dengan bahasa Ngapak. Itu karena juga dibuat oleh lingkungan sosialnya juga Dan itu akhirnya pengaruh ke bagaimana seorang orang tua mendidik anaknya segala macam. Jadi image bahasa Ngapak harus dikembalikan ke sebagaimana mestinya menurutku. Oke, baik Mas Rasman. Nah, ini Mas Erlangga sebagai mahasiswa aktif pendidikan nih, apalagi pendidikan bahasa dan sastra. Melihat Banyumas sendiri ya, kalau kita tahu pemirsa, di Banyumas itu masih belum ada jurusan di kampus-kampus daerahnya yang ada jurusan bahasa Jawa. Betul ya Mas ya? Betul sekali. Nah, gimana nih Mas Erlangga sendiri menanggapi pendidikan sebagai wadah yang penting untuk melestarikan budaya? Menurut saya, pendidikan itu salah satu pendidikan kesadaran itu sangat berpengaruh dalam pelestarian bahasa dan budaya lokal Jawa terutama, atau Ngapak atau Banyumasan. Saya lihat dari sudut pandang saya sendiri, bahkan kan saya juga pernah mengalami SMA, SMP dan SD. Banyak sekali guru bahasa Jawa maupun budaya itu aslinya itu mereka bukan dari kalangan guru-guru lulusan guru yang bahasa Jawa, dan beliau mengajar mata pelajaran bahasa Jawa. Itu menurut saya kurang relevan. Karena apa? Di pendidikan bahasa Jawa sendiri itu memiliki tata caranya sendiri. Seperti kita pengenalan kosakata, pengenalan tembang-tembang, pengenalan permainan, dan lain sebagainya, Kak. Alhamdulillah saya mendapat mempunyai perbandingan dari SD, SMP, SMA, dan saya memiliki guru juga yang sesuai dengan bidangnya bahasa Jawa, dan saya bandingkan dengan guru yang tidak sesuai dengan bahasa Jawa, itu memang beda. Jika
guru-guru yang benar-benar lulusan dan sesuai dengan bidangnya itu akan mengajarkan sesuai dengan apa yang kita pentingkan di era zaman sekarang. Mengenalkan tembang. Sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak tahu tembang-tembang mocopat, geguritan dan lain sebagainya itu kurang. Lagu-lagu daerah ya, Lagu-lagu Mas. daerah itu hampir sekali dilupakan. Bahkan saya kemarin observasi ke salah satu sebuah SD, ada beberapa anak SD yang tidak tahu lagu dolanan, seperti Jublak-jublak suweng, Gambang suling, Gundul-gundul pacul, Lir-ilir. Anak-anak sekarang taunya hanya lagu-lagu yang hits dan pop. Aduh, apalagi sekarang TikTok nih ya, pemirsa TikTok. ya. Aduh. Gitu. Betul sekali. Jadi kan kita sebagai tenaga pendidik harus benar-benar menguasai materi. Jadi nggak asal mengajar. Yang penting saya mengajar bahasa Jawa gini itu kurang baik menurut saya. Oke, baik nih. Mas Erlangga, saya mau tanya lagi nih Mas. Tadi kan sudah dijelaskan juga bagaimana dari sudut pendidikan. Tapi kalau misalkan kita ulas lagi Mas, sebenarnya di mahasiswa sendiri atau pemuda itu minat untuk tertarik dengan budaya itu menurut Mas bagaimana nih? Dari pertemanannya Mas, tinggi atau rendah atau bagaimana nih Mas? Wah, minat dan budaya atau bahasa lokal pada zaman sekarang, masyarakat sekarang itu sangat berkurang. Itu akibatnya dari modernisasi dan teknologi dan digital lain sebagainya. Karena mereka itu menganggap bahwa bahasa dan budaya kita itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Atau kata lain tuh bahasa itu katro. Nah, seperti itu. Padahal jika mereka ketahui, misalnya bahasa ngapak di mahasiswa Semarang, banyak sekali anak-anak ngapak yang tidak pede berbicara menggunakan bahasa ngapak. Padahal jika kalian tahu, bahasa ngapak itu adalah bahasa yang asli, bahasa Jawa. Itu kalau nggak salah namanya Jawa Dwipa, Jawa murni, Jawa kuno yang aslinya itu bahasa ngapak. Bahkan masih banyak kemurniannya. Gitu. Jadi kita harus bangga nih menggunakan bahasa ngapak yang sesungguhnya bahasa kita itu adalah bahasa asli. Oke, baik. Nah, di sini pemirsa ya, itu sudah mengulas saya dengan general dulu nih, Mas Rasman dan juga Mas Erlangga. Nah, tapi pemirsa, kita akan mengulas lebih dalam lagi, tapi nanti ya Mas ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Pemirsa, masih bersama kami dan pastinya bersama dua narasumber hebat kita, ada Mas Rasman dan juga Mas Erlangga. Mas, kita lanjut lagi mengenai diskusi terakhir. Kita sudah membahas mengenai ya pendidikan di daerah Banyumas, bahkan kalangan muda nih Mas. Tapi kalau misalkan menurut Mas Rasman sendiri nih, Mas Rasman melihat bagaimana lingkungan sosial tadi, apakah ada hal-hal yang sebenarnya itu menjadi hal yang turun-temurun dan harus dipangkas nih Mas, dari pelestarian budaya, agar anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya bisa dibangga, ini loh Banyumas, ini loh daerah kita. Itu bagaimana tuh Mas, menurut Mas? Menurutku yang pertama kalau soal bahasa ya, itu menganggap bahasa ngapak itu bahasa lelucon gitu. Itu harus segera, mindset itu harus segera dirubah. Karena itu berdampak ke image kita yang akan terlihat konyol, terlihat malu ketika berbahasa Panginyongan gitu. Dan sedikit disclaimer, kalau pengistilahan yang benar adalah bahasa Panginyongan. Karena bahasa ngapak itu adalah bahasa ledekan Jawa Wetanan, Jogja Solo kepada Jawa pinggiran semacam Banyumas. Kita diledek, kamu bahasanya ngapak gitu. Oh, begitu. Dan kita balik membalas, bahasa kamu medok gitu. Kan itu sering kan. Makanya gitu ya Mas ya. Jadi Ini bahasa knowledge ngapak baru. itu istilah ejekan sebenarnya, ejekan begitu. dari teman-teman dari Jogja Solo gitu. Dan
menyambung tadi soal bahasa Jawa murni adalah bahasa Jawa, karena di era Mataram ada pembakuan bahasa, dan karena kita jauh dari kerajaan jadi kita nggak terkena dampaknya, nggak terlalu terkena gitulah. Akhirnya bahasa kita masih terjaga bahasa yang dipakai di era sebelumnya, yaitu di era Majapahit gitu. Makanya bahasa kita yang paling murni kalau sebagai bahasa Jawa. Terus itu harusnya menjadi suatu kehormatan untuk teman-teman di Banyumas dan sekitarnya. Atau bahasa Panginyongan. Bahasa Panginyongan akhirnya daerah-daerah yang mengucapkan saya itu nyong. Tegal, Cilacap, Banyumas dan sekitarnya gitu. Itu daerah-daerah yang menggunakan bahasa Panginyongan dalam keseharian. Jadi kita harus bangga yang pertama. Jadi ketika kita malu, ketika kita minder berbahasa Jawa Panginyongan, itu harus segera disingkirkan image itu. Terus yang perlu dipupuk juga bagaimana konten kreator juga nih, teman-teman konten kreator yang menggunakan persona bahasa ngapak, itu juga jangan cuma bahasa ngapak sebagai lelucon lagi-lagi, tapi coba itu juga bisa dipakai untuk ngobrol serius, berdialog dan lain-lain gitu. Dan menurutku juga ini perlu disupport pemerintah, di mana misal adanya festival bahasa atau event-event yang bisa menguatkan budaya kita, terutama dari segi bahasa tadi. Dan lagi-lagi aku ingin menekankan bahwa jangan selalu jadi lelucon gitu. Dan ini image ini sudah kuat soalnya. Misal kita mendengar kata melegidik misal, itu dengan lucu bukan gitu. Langsung tertawa saya ya. Melegidik. Melegidik terdengar lucu bukan? Lucu, terdengar lucu. Padahal itu bukan kata lelucon. Ini saya perlu banyak diedukasi nih Mas, sepertinya ya pemirsa. Terus ya hal-hal dasar, bahkan semisal kula nuwun, monggo itu bahasa wetanan. Harusnya kalau kita ya mangga gitu, karena vokal kita pakai A. Hal-hal semacam itu harus teredukasi dari ranah paling bawah, dari ranah keluarga, dari ranah sekolah dan lain sebagainya. Oke, Mas Lasman. Nah, ini aku juga mau nanya Mas Lasman, kalau misalkan kita melihat budaya lokal nih Mas ya, kan kita juga, Mas juga di komunitas pastinya kan ada kegiatan yang budaya tadi ya Mas ya, sastra dan lain-lain. Kalau misalkan menurut Mas sendiri, apakah zaman sekarang gitu, kalau orang tuanya nggak budayawan, ya udah anaknya potensi untuk meneruskan budayanya itu kecil, presentasinya kecil. Menurut Mas setuju atau enggak itu? Ya realitasnya begitu. Memang support dari keluarga itu sangat penting, karena menjadi budayawan bukan suatu cita-cita yang meyakinkan hari ini. Misal katakanlah kalau di komunitas itu kita lebih ke sastra sebagai penulis gitu. Teman-teman yang concern nulis ya tidak banyak. Misal di Banyumas sendiri penulis besar yang terus bisa mengubah hidupnya dari menulis, misal ada Bapak Ahmad Tohari gitu. Kita mencari penggantinya hari ini pun tidak mudah gitu. Jadi artinya support dari keluarga, yakin bahwa ketika anaknya punya minat dan bakat di bidang budaya itu memang harus dikembangkan gitu. Jadi kalau statement dari Mbak ya begitu ya, saya cukup sepakat. Sepakat, itu oke. realitas yang ada gitu. Baik, Mas Lasman, sepakat nih. Mas Erlangga, bagaimana nih Mas Erlangga menanggapi dari Mas Lasman? Nah, ini yang mau membahas seputar tentang lingkup pemuda dan mahasiswa banget nih Mas. Setuju atau tidak Mas? Menurut saya itu benar Mbak. Kita kembali lagi kesadaran masyarakatnya. Iya, oke. Dari figur orang tua itu sangat tidak mempengaruhi juga, tetapi didikan orang tua. Apakah jadi gini, zaman sekarang jarang sekali orang tua yang memperkenalkan anaknya tentang kebudayaan atau melatih anaknya menggunakan bahasa ngapak atau Jawa kromo. Itu jarang sekali. Itu yang menjadi miris sekali. Banyak sekali anak-anak yang lebih suka menggunakan bahasa negara asing atau bahasa baku negara. Padahal dan itu yang menjadi pengaruh sekali hilangnya minat, kesadaran
menggunakan bahasa lokal dan kebudayaan. Tapi saya itu salah satu anak yang dari background orang tua juga bukan budayawan. Oke. Kenapa saya suka budayawan dan menggunakan bahasa Ngapak dan Jawa? Karena orang tua saya itu melatih. Jadi misalnya ada tontonan ini, saya sering diajak nonton wayang atau apa. Jadi anak itu akan timbul rasa suka dibandingkan pada zaman sekarang. Banyak sekali orang tua yang mungkin lebih sibuk pada pekerjaan, jadi jarang sekali mengajak anak-anaknya itu menonton atau menguri-nguri budayanya sendiri. Gitu. Oke Mas, terkait juga perkembangan teknologi dan zaman nih, menurut Mas Erlangga sendiri, mahasiswa itu kan ya dituntut juga adaptif ya Mas. Kita nggak bisa menolak realita juga kalau misalkan mahasiswa harus adaptif. Tapi bagaimana nih Mas, menurut Mas sendiri sebagai mahasiswa yang harus melestarikan budaya lokal dan juga bahasa terkait dengan teknologi? Peran mahasiswa itu sangat penting pada zaman sekarang. Karena apa? Mahasiswa itu tahu segalanya dan tahu ilmunya. Konten kreator itu sangat berpengaruh sekali pada kehidupan zaman sekarang. Mungkin bahasa Ngapak itu lebih identik dengan bahasa Parikan atau guyonan. Karena apa? Banyak sekali konten kreator yang menggunakan bahasa Ngapak itu sebagai lelucon. Padahal jika kita pikir, cobalah buat podcast bahasa menggunakan bahasa Ngapak yang berbobot gitu loh. Jangan seakan-akan bahasa Ngapak itu menjadi sebuah leluconan. Itu sangat kurang dan bisa sekali menjadi hilangnya bahasa dan budaya pada zaman sekarang itu seperti itu. Oke, nah di sini pertanyaan selanjutnya untuk Mas Rasman dan juga Mas Erlangga, kira-kira dampak globalisasi nih. Kita kan melihat globalisasi perkembangan zamannya tuh sangat tinggi sekali ya. Nah, kira-kira ini apakah masuknya budaya luar ke sini? Apalagi yang sekarang lagi boomingnya kan K-pop banget nih, gitu, K-pop dan lain-lain. Itu mempengaruhi dari eksistensi budaya lokal dan bahasa lokal dari Mas Rasman? Ya itu realitas yang tidak bisa dipungkiri ya. Bahwa globalisasi akhirnya membuka keran-keran budaya luar daerah atau luar negeri itu masuk ke daerah kita atau ke keseharian kita gitu. Tapi jangan dilupakan bahwa budaya kita adalah identitas kita secara budaya leluhur, bahkan secara genetik kita pasti ada pengaruhnya ke kita gitu. Jadi misalnya bahasa Panginyongan itu kecenderungan berwatak egaliter, kesetaraan gitu. Itu watak yang timbul ketika seseorang menggunakan bahasa Banyumasan atau Panginyongan. Dan ketika kita menggunakan bahasa luar, ya efeknya akan menjadi beda. Walaupun kita tidak bisa menutup mata bahwa globalisasi atau modernisasi hari ini itu kita tidak boleh menutup kemungkinan untuk mereka datang ke sini gitu. Tapi bagaimana kita juga membentengi diri agar tidak kehilangan identitas kita. Dan ini penting untuk disadari kita bersama. Karena ketika kita tidak punya jati diri, kehilangan jati diri, ya kita menjadi masyarakat yang tidak punya identitas. Nah, identitas itu menjadi penting di sebuah kebudayaan. Tadi misal contohnya K-pop atau di umat Islam ada pengaruh bahasa Arab gitu. Sedangkan bahasa menurutku adalah budaya. Walaupun mungkin di Islam di ibadah-ibadahnya kita menggunakan syariat Islam menggunakan bahasa Arab gitu. Tapi tidak terus di kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan bahasa itu. Jadi ada porsinya mana kita ketika bersosialisasi dengan tetangga, dengan teman yang menggunakan identitas kita. Dan baik. Selain menggunakan kita harus bangga juga. Oke, baik. Kalau dari Mas Erlangga bagaimana nih Mas terkait dengan tadi globalisasi? Kita kan nggak bisa menampik realita nih Mas. Ada budaya luar masuk, eksistensi pasti juga terganggu nih. Jadi kita jangan sampai kalah karena era globalisasi sekarang. Jadi kita sendiri tuh harus sadar, apalagi digitalisasi itu sangat berpengaruh pada zaman sekarang kan Mbak. Nah, buatlah konten yang mungkin memperkenalkan budaya-budaya kita sendiri atau sering buat acara atau saya lihat
di pemerintah sekarang itu sepertinya hampir mulai menjaga budayanya, seperti sering mengadakan ada acara wayang wong dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu sangat telat. Kenapa nggak dari dulu itu loh kita adakan acara-acara seperti itu? Di saat sudah mau hilang, pemerintah baru sadar. Tapi nggak apa-apa lah, apalah gitu. Tapi ya harus lebih digiatkan lagi acara-acara kebudayaan dan sebagainya. Oke, baik Mas Erlangga dan Mas Rasman. Ini kita akan semakin lebih menarik lagi pembahasannya selanjutnya. Cuman sepertinya kita sudah dikode-kode dari tadi nih ya. Kita istirahat dulu sejenak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama kami pemirsa di Langkah Pemuda dan Mahasiswa, Mas Erlangga dan Mas Rasman. Ini manis sekali senyumnya ya pemirsa ya. Dan sepertinya Mas berdua ini kan pasti sudah aktif di berbagai kegiatan nih Mas ya. Mungkin kegiatan-kegiatan yang berbau tentang budaya, bahkan kegiatan yang berbau dengan sastra nih. Dan itu pasti ada kaitannya dengan budaya Banyumas. Kalau dari Mas Rasman sendiri, kira-kira kegiatan yang sejatinya Mas ingin perkenalkan nih, dan ini bagus di era digitalisasi dan juga globalisasi itu apa nih Mas? Misi kita adalah membangun masyarakat yang melek baca. Walaupun sebenarnya itu udah lumayan berhasil dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia gitu. Dari mulai taman baca, komunitas maupun pemerintah sudah cukup berhasil karena parameter buta hurufnya kita tinggal 1 sekian persen. Gitu. Tapi langkah literasi selanjutnya adalah setelah orang bisa baca, dia paham nggak apa yang dia baca. Nah, itu menjadi konsen kita hari ini. Jadi kita mengajak teman-teman untuk membudayakan membaca dan mendiskusikannya. Itu di komunitas. Terus akhirnya ya yang kita lakukan ya semacam itu, kita belajar nulis, kita punya perpustakaan keliling, kita punya acara tukar buku. Keliling, Mas? Kita biasa kalau dulu gelarannya di alun-alun, tapi ternyata beragam banget, ada anak-anak, ada orang tua, sampai akhirnya alun-alun digubah sedemikian rupa sehingga ruang kita lebih sempit sekarang. Ya kita pindah ke kafe-kafe dengan tajuk tukar buku, tukar cerita. Jadi teman-teman bisa tukar buku di situ. Misalkan tidak bisa beli buku baru, bisa membawa buku lama untuk ditukarkan dengan buku baru gitu. Dan ketika udah selesai dibaca bisa ditukar kembali. Itu rutin 2 minggu sekali kita lakukan. Terus di bidang pelestarian budaya, kita sedang konsen juga untuk mengarsip karya-karya sastrawan lokal. Terakhir kita tahun kemarin meluncing buku biografi sastrawan Banyumas sebagai wujud kepedulian kita mengarsipkan sastrawan-sastrawan yang sudah berjasa di Banyumas, sudah berproses, sudah memberi pengaruh di Banyumas. Total ada 10 sastrawan yang kita dokumentasikan. Ke depan kita juga ingin lebih konsen lagi ke bidang arsip budaya, terutama di budaya teks ya, karena kita di bidang literasi. Kita sudah setahun terakhir merintis sebuah penerbitan buku dengan nama Mata Nusantara. Kita pengen menengok kebudayaan lewat mata Nusantara gitu. Jadi kita menggunakan perspektif lokal, perspektif Nusantara sebagai cara pandang kita gitu. Itu yang akan kita konsen di situ mungkin beberapa tahun ke depan. Dan
kita juga mendorong teman-teman muda yang nulis untuk diterbitkan bukunya agar terdokumentasi dengan baik, karena karya-karya sastrawan dulu itu dan biografinya susah sekali ditemukan. Oke. Apalagi yang sudah meninggal, yang karyanya mungkin sama keluarganya nggak terurus gitu. Oke, Kita sangat kesusahan mencarinya. Oke, baik. Nah, untuk Mas Erlangga sendiri, Mas Erlangga, kita kan melihat Mas Erlangga ini adalah mahasiswa pendidikan dan sastra bahasa Jawa nih. Dari kegiatan-kegiatannya sepertinya relevan nih untuk di-sharing. Dari Mas Erlangga, kira-kira ada nggak mungkin acara-acara di kampus yang sudah terlaksana, atau Mas ada kegiatan-kegiatan yang sepertinya bagus nih untuk di-sharing? Mungkin mahasiswa nih, jadi di mahasiswa saya sendiri itu banyak sekali minatnya antar mahasiswa itu beda-beda, Mbak. Mungkin ada yang minat lebih ke pedalangan, lebih ke penulisan, lebih ke ada cerkak, ininya, Mas, lebih ya. ke wayang, dan lain sebagainya, itu tetap ada, Mbak. Tetapi yang saya inginkan dan mungkin sangat relevan di kalangan pendidikan di Banyumas, itu saya ingin sekali menerapkan membuat cerita-cerita Banyumas menggunakan bahasa Ngapak, tetapi menggunakan tulisan aksara Jawa, Hana Caraka dan lain sebagainya gitu, Mbak. Karena minat dan keahlian membaca aksara Jawa itu sangat berkurang di kalangan pendidikan sekarang. Padahal tuh aksara Jawa tuh sering dikenalkan dari SD sampai SMA. Kok masa anak-anak SMA belum bisa membaca aksara Jawa dengan Iya, lancar? betul, setuju. Iya. Pun saya sendiri juga masih sering tukar, Mas. Dan ini memang salah satu hal yang miris ya, Mas ya. Tapi kalau Mas Erlangga sendiri, kira-kira di lingkungan mahasiswa itu kan pasti ada tadi ya pendalangan dan lain. Iya. Ada ekskul khususnya kan, Mas, di fakultas? Tidak. Jadi jadi mahasiswa itu memang sudah memiliki basic. Jadi tidak ada eskul, adanya UKM. UKM itu sendiri pun adanya UKM Karawitan, Seni Tari dan lain sebagainya. Oke, saya lupa ya. Kita udah kuliah ya. Jadi namanya UKM bukan UKM, ekskul ya. bukan ekskul. Agak error ya. Oke. Berarti UKM ada, Mas, Ada. karawitan, pedalangan gitu. Pedalangan masih kurang, tapi Masih kurang. lebih ke Karawitan. Oh, oke. Tapi kalau misalkan di kampus sendiri nih, Mas, ada acara-acara budaya gitu nggak, Mas? Ada. Jadi kayak gebiar seni atau peringatan Hari Wayang Nasional atau acara ketoprak gaul wayang wong yang sering diadakan di Purwokerto juga hampir ada. Seperti itu. Kalau Mas Erlangga sendiri itu kan di UNES ya, Mas Iya. ya. Nah, di UNES sendiri kan kita lihat mahasiswanya bukan dari Banyumas aja. Ya, itu bagaimana tuh, Mas, melihat yang lain dengan bertemu dengan mahasiswa yang sadar budaya juga nih, Mas? Saya sendiri jadi menambah relasi pengetahuan budaya bahwa di Jawa Tengah atau Nusantara itu memiliki ragam budaya yang sangat berbeda dan memiliki arti filosofi yang sangat sekali indah. Contohnya aja wayang. Di Tegal, Banyumas, Jogja, Solo, Semarang itu memiliki ciri khasnya sendiri. Wayang Tegal, wayang golek, kentus. Wayang Banyumasan mungkin seperti dalang-dalang Banyumas. Dan wayang-wayang Patet, Tegal, Jogja, Solo itu memiliki ciri khas sendiri, Mbak. Begitu juga tentang karawitannya, gitu. Di situ saya jadi tahu bahwa wah ternyata budaya dan bahasa itu sangat luas ya. Jadi eman-eman kayak semisal orang dilestarikan kayak hilang kayak wah sayang sekali. Padahal agama masuk merdekanya Indonesia pun berasal dari budaya-budaya. Agama Islam pun rata-rata masuk dari budaya, jalur budaya dan jalur pernikahan. Oke, betul sekali. Ya oke, Mas Erlangga dan juga Mas Rasman. Tadi kan kita sudah mengulas hal tersebut ya. Nah ini balik lagi ke Banyumas nih, Mas. Tadi diksi Ngapak itu selalu kental dengan guyon, lelucon gitu ya, Mas ya. Nah makanya plesetin aja, tadi kita orang lokal, kayak sebetulnya di belakang kita sempat berdiskusi ya, Mas ya. Kalau ya wes emang bahasaku ini aku harus bangga gitu. Sampai ada plesetan juga orang apa? Orang Kepenak. Nah, sebenarnya inovasi seperti ini itu menurut Mas seperti apa sih yang harus dilakukan pemuda-pemuda mahasiswa untuk menginovasi kreasi dari lewat kreativitas yang semangat muda untuk melestarikan budaya. Ini Mas Rasman boleh kita giliran ya, Mas ya. Kita berdua harus tahu nih perspektif yang berbeda. Oke. Kalau dari aku sebagai pelaku sastra, bahasa Banyumas cenderung
tipikal bahasa lisan Oh, oke. yang lebih susah ketika dibuat karya sastra dalam bentuk teks. Mungkin bisa akhirnya dialihwahanakan, misal puisi itu dipentaskan atau menjadi sebuah naskah drama atau ya dialihwahanakan ke jenis seni pementasan gitu atau jadi musik gitu. Oke. Seperti yang kita tahu seorang musisi Banyumasan yang belum lama ini meninggal, Sobsan. Pak Sobsan, Fajar. Fajar Sobsan, itu kan lagu-lagunya sangat melegenda gitu. Konteks hari ini kalau kita dengerin lagu Sobsan itu kok lucu gitu. Itu kan muncul pertanyaan itu. Padahal nggak semua lagu Sobsan itu guyonan, banyak yang maksudnya agak romantis kok gitu. Dan itu perlu kita benahi bersama bahwa tidak semua yang menggunakan bahasa ngapak itu adalah lucu. Akhirnya ini adalah peran kita bersama dari mulai keluarga, di lingkup paling kecil, komunitas, sampai pemerintah, sekolah, dan lain sebagainya. Dimana event-event bahasa Banyumasan itu tidak sekedar sebagai event lelucon saja. Misal bisa kita ada lomba debat bahasa Banyumasan, pidato bahasa Banyumasan gitu. Yang bukan lelucon. Walaupun ini pun udah mengakar karena banyak hal ya. Misal di tahun 80-an tadi di awal aku bilang ada Peyang Penjol, grup lawak yang menggunakan bahasa Pangyongan gitu. Atau di era 2000-an awan ada Samidi dari Cilacap gitu. Itu kan konteksnya lelucon gitu. Nah, di sisi lelucon komedi kita udah punya banyak hal, banyak sampel gitu. Jadi coba kita elaborasi untuk diinovasikan lebih di konteks lain, lebih serius gitu. Oke. Dari Mas Rasman gitu, Mas Erlangga yang aktif di kegiatan organisasi nih Mas, ada nggak program-program khusus nih Mas yang ingin atau sudah pernah dilakukan dan itu sepertinya bagus dan relevan? Bisa nih. Mungkin untuk program itu belum ya Kak, tetapi saya ingin menghimbau untuk kalangan mahasiswa yang di luar sana, janganlah kalian malu menggunakan bahasa ngapak kalian. Kalian ketahuilah, bahasa ngapak kalian itu memiliki banyak sekali arti makna dan sejarah yang sangat berharga. Banggalah kalian menggunakan bahasa ngapak di luar sana. Saya, salah satu mahasiswa bahasa Jawa itu sering sekali menggunakan bahasa ngapak di kalangan kampus. Bahkan saya mendapatkan nasihat dari dosen saya. Nang, kamu, iya kalau panggilan Nang. Luar biasa ya. Nang, kowe iki aja ilang ngapakmu ya. Aja hilang ngapakmu ya, kalau bahasa ngapak kan seperti itu. Karena banyak sekali mahasiswa bahasa Jawa atau mahasiswa lainnya tuh hilang ngapaknya, bahkan mengikuti bahasa-bahasa di daerah tersebut. Seperti itu. Padahal jika kalian ketahui, bahasa ngapak itu adalah bahasa yang mungkin seperti di awal kita bicarakan, bahasa Jawa yang murni, bahasa Jawa yang tertua dan paling asli, kalau bisa dibilang itu asli Jawa Dwipa. Karena apa? Kenapa kok bahasa ngapak itu tidak ikut Jogja Solo? Karena seperti sama Mas Rasman bilang, itu kan kita jauh dari kerajaan Jogja Solo. Pepatah bilang itu adoh ratu cedak watu yang sering kita dengar. Ya, jadi kenapa bahasa O itu lebih melingkupi di bahasa Jogja, Semarang, Solo, dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa-bahasa ngapak itu lebih ke Pemalang, Tegal, dan Mas Barling cakep. Karena kita jauh dari ibu kota ya berkata gitu. Oke, baik Mas Erlangga dan juga Mas Rasman. Kita sudah mengulas mengenai bagaimana sudut pandang Mas terkait dengan inovasi juga harusnya seperti apa gitu ya Mas ya. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan lebih seru lagi. Tapi kita harus istirahat sebentar dulu ya Mas ya, sambil ngombe-ngombe sih yuk Mas yo. Nah, pemirsa, ojo mana ngendi-endi ya. Kalau orang sini ngomongnya gitu aja ya. ngendi-ngendi. Oh, kayaknya sepertinya saya serahkan ini ya. Coba Mas bilang, jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Monggo Mas, yuk. Oh, Mas Erlangga. Aduh. Boleh, yuk. Aja ngendi-ngendi, tetap tonton nang Langkah Pemuda Indonesia. Langkah Pemuda dan Mahasiswa, pemirsa. Jangan kemana-mana, tunin terus.
Bahasa dan budaya lokal Banyumas bersama kakang ya bilang ya. Kang Mas. Kang Mas Erlangga dan juga Kang Mas Rasman nggih. Leres? Nggih. Leres. Oke. Nah, di sini kita sudah mengaitkan mengenai budaya lokal. Cuman belum ke dalam-dalam nih Kang Mas. Nah, kira-kira untuk Mas Rasman sendiri terkait dengan budaya itu kan banyak ya Mas ya. Apalagi Mas di sini adalah komunitas. Bagaimana nih perkembangan komunitas yang ada di Banyumas Mas terkait budaya? Kalau budaya lokal sendiri secara general aku kurang paham sebenarnya. Tapi kalau budaya yang kita geluti itu budaya membaca, budaya berkarya dengan bahasa gitu. Yang akhirnya menjadi karya sastra. Kita melihat mulai banyak teman-teman komunitas yang concernnya pengembangan baca. Bisa ada komunitas baca bareng, komunitas-komunitas yang kegiatannya semacam itu. Gitu. Tapi kalau spesifik belum ada ya Pak? Spesifik belum ada, spesifik misal komunitas yang keguritan, parikan dan seni sastra lokal gitu. Secara spesifik belum ada, atau setidaknya aku belum tahu. Di kita pun ada divisi yang mencermati itu tapi kita lebih ke arsip. Bagaimana karya-karya lokal juga terarsip gitu sebagai warisan pada nantinya. Aku lihat sih perkembangan era sekarang memang kebanyakan teman-teman muda itu berkomunitas ya atau berkelompok. Jadi aku harap sih ini menjadi sinyal baik bagaimana budaya terus bisa disuarakan ke publik, ke masyarakat sehingga tidak luntur gitu. Oke, baik Mas Asman. Berarti memang perkembangannya sudah lebih baik ya Mas ya. Walaupun kalau jujur saja setahu saya memang di Banyumas ini kayak komunitas budaya yang benar-benar budaya itu masih kurang banyak ya Mas ya dari komunitas lain. Malahan lebih banyak komunitas komunitas pecinta boyband girl band. Nggih, leres Mas? Nggih, Itu iya, kalau dibandingkan misal epic gitu ya. Ini Lebih. ya benar. Iya betul. Oke Mas, dari sini sampai ke Mas Erlangga lagi. Mas Erlangga, kalau kita bahas ya Mas ya pendidikan di daerah Banyumas sendiri. Mas nanti Purwokerto kan Mas. Iya, Nah, di Mas Purwokerto. mencari jurusan itu di luar Purwokerto kan untuk Iya. bahasa Jawa. Bagaimana nih Mas menanggapi hal tersebut? Apalagi Mas anak lokal Purwokerto yang harus nyari sekolah bahasa daerah tuh Iya, ya keluar Allah. daerah. Padahal Iya. di daerah sendiri itu bagaimana Mas tanggapan? Mungkin sangat disayangkan sekali ya. Pas saya lulus itu saya kira di univ Purwokerto tuh punya jurusan yang mungkin sastra daerah atau bahasa daerah. Ternyata Oke. tidak ada. Iya memang tidak. Dan rata-rata yang mempunyai jurusan tersebut tuh hanya di Jogja, Solo, Semarang. Masa kita kalah sama UI Jakarta? Aduh. UI Jakarta juga ada sastra Jawa kok. Nang Banyumas langka ya. Aduh. Ya aduh Jan. Miris ya Mas. Miris sekali. Makanya saya lebih lari di Semarang. Oke, dan Mas sendiri akhirnya di UNES ya Mas ya. Iya. Dan memang ini kan suatu hal yang bisa dikomplain ya Mas ya. Iya. Bukan dikomplain sih, bahasanya lebih disuarakan agar mengadakan ya. Malahan justru jurusan-jurusan bahasa luar, contoh bahasa Prancis, bahasa luar tuh ada di Iya, Banyumas. kok bahasa kita nggak ada, itu sangat disayangkan sekali. Padahal saya ingin tuh di Jawa Tengah itu setiap univ memiliki bahasa Jawa, pendidikan bahasa Jawa. Karena pendidikan nanti di pendidikan itu sangat berpengaruh untuk melestarikan budaya dan bahasanya sendiri. Karena banyak sekali guru-guru yang tidak sesuai mengajarnya. Mungkin dia lulusan matematika tetapi ngajar di bahasa Jawa. Lulusan Eropa bahasa Jawa. Aduh, ya orang pas ya, Iya, mau Mas. ngisi-ngisi tok. Iya betul. Tapi kalau misalkan dari Mas Rasman dan juga Mas Erlangga nih terkait dengan solusi nih Mas. Nah kita kan tahu sebagai pemuda orang ngomong tok ya. Iya, jangan ngomong tok perlu lah, gerak. Dibantu aksi lah. nyata ya, betul dibantu lah. Kira-kira dari Mas Rasman sendiri terkait dengan solusi seharusnya ke pemerintah, keluarga atau masyarakat itu seperti apa Mas? Terutama sih untuk pemerintah karena yang punya aparatus lengkap gitu, punya fasilitas yang lengkap gitu untuk melakukan untuk memberikan solusi melalui bidang pendidikan, bidang budaya gitu. Jadi kalau saya dari komunitas sih
di Kabupaten Banyumas sendiri lebih membutuhkan ruang social space yang memungkinkan para komunitas itu bertumbuh gitu. Dan ruang itu juga harus fleksibel untuk kami. Semisal soal perizinan diperjelas kita bagaimana skema perizinannya, atau ketika ada biaya jelas itu biaya untuk apa, bukan biaya dari premanisme semisal. Kemungkinan semacam itu tuh harus dipikirkan juga. Jadi kita kalau dari komunitas sangat butuh ruang fisik di mana kita bisa bikin event, bisa bikin acara, Pendanaan dari pemerintah. iya, pendanaan dari pemerintah segala macam, karena yang punya otoritas untuk itu memang pemerintah gitu. Dan aku ngelihat para komunitas juga jangan lelah lah. Kita juga tetap harus bisa mempertahankan keinginan kita untuk memperkembangkan budaya, bahasa lokal dan lain sebagainya. Jadi menurutku kalau solusinya kemana, ya sebenarnya yang paling punya otoritas penuh pemerintah. Tapi tidak hanya pemerintah, peran orang tua kepada anaknya, peran Rasman. Kalau di Mas Erlangga, bagaimana nih Mas solusinya di dunia, kayaknya dari dunia lingkungan anak muda dulu nih Mas. Dari Mas gimana tuh Mas? Mungkin dari dunia lingkungan anak muda itu kesadaran orang tuanya untuk mengajarkan atau memperkenalkan budaya-budaya sekitar. Jadi mungkin dari orang tua dulu, karena pusatnya pendidikan pertama anak itu berasal dari orang tua. Terus baru guru mengajarkan. Ya mungkin seperti itu. Terus juga mungkin menurut saya pemerintah tuh harus lebih mengutamakan pendidikan, keaslian, kemurnian pendidikan tersebut. Karena jangan sampai semisal kita mengaji itu harus menjaga kemurnian sanadnya. Begitu. Ya, lawong lulusan apa ngajari apa kayak orang murni sanate seperti itu. Jadi kita harus menjaga kemurnian bahasa kita sendiri dan juga budaya kita. Seperti itu. Karena banyak sekali budayawan yang nganggur di luar sana. Dan terbengkalai, padahal itu sangat bermutu di dunia sekarang, zaman sekarang. Oke, baik Mas. Terkait dengan budayawan juga nih Mas, kalau dari perspektif Mas Erlangga dan Mas Rasman, dari Mas Erlangga dulu deh. Mas Erlangga melihat budayawan sekarang bagaimana Mas solusinya agar lebih dikenal lagi, lebih apakah melakukan sesuatu atau apa? Saya dulu. Iya, Mas Erlangga. Mungkin lebih ke publishnya. Jadi budayawan sekarang itu harus lebih ikhlas menerima apapun ajakan itu. Yang penting kita bertujuan untuk memperkenalkan budaya. Jangan sampai kan saya juga mendapatkan kayak namanya juga manusia, terkadang kayak mematok gini. Padahal yang penting tujuan kita tuh utama menjaga kebudayaan dan menjaga kemurnian bahasa lokal tersebut. Wis aja dipikir, liane penting dari berusaha untuk menjaga. Karena banyak sekali budayawan tidak mau menjaga, melestarikan gitu. Oke, baik. Kalau dari Mas Rasman, apakah juga sama atau ada hal lagi Mas? Kurang lebih sama sih, tapi ada tambahan paling budayawan perlu diakui eksistensinya ya. Penulis aja nggak bisa masuk profesi di KTP. Kita ngisi di KTP penulis itu nggak ada. Akhirnya pengakuan terhadap budayawan atau pelaku seni itu penting, dan menambahkan paling para budayawan juga harus melek teknologi hari ini, bisa berinovasi dengan media-media yang ada hari ini. Itu juga penting sebagai cara jemput bola terhadap masyarakat dan anak muda gitu. Jadi jangan terlalu kolot juga dengan metode dakwahnya dalam tanda kutip, tapi juga harus mengikuti zaman. Oke, baik nih Mas Rasman dan juga Mas Erlangga, luar biasa ya terkait topik yang kita sudah ulas. Jane si akeh sing arep diomong namaning ya Mas ya. Gendu-gendu rasa. Iya, betul. Dan juga memang topik budaya ini harus terus diteruskan nih Mas. Apalagi ini warisan leluhur nenek moyang kita. Dan identitas kita. Iya, KTP-nya wong Banyumas ngapake aja hilang. Betul sekali, sampai dimanapun ya Mas ya, betul. Dan pastinya pemirsa
Wah, kita sudah sampai di puncak acara nih Mas Erlangga dan juga Mas Rasman. Kita harus menyudahi terlebih dahulu. Pastinya di sini kita sudah mengulas berbagai topik seputaran tentang budaya lokal dan daerah Banyumas, dari cara pelestarian, apa yang harus dilakukan, dan inilah realitas yang ada. Pemirsa, semoga tayangan kali ini bisa mengedukasi dari segi anak muda dan mahasiswa, bahkan mahasiswa ke anak-anak kecil sekalipun bisa mendidiknya. Mari kita melek, mari kita sadar bersama terkait dengan budaya yang telah dan hampir nyaris sekali ini tergerus oleh zaman. Hidupkan terus semangat untuk bisa melestarikan kebudayaan lokal terutama Banyumas, dan saya Sabrina Salsabila Ismanda mewakili segenap tamu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja. Dan jangan kemana-mana, next episode makin lebih seru, topiknya juga akan lebih seru kembali, dan saksikan terus Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Closingannya nganggo bahasa Jawa ya Mas ya? Piwe itu Jal? Boleh. Sampai jumpa aja lalen nonton Langkah Pemuda dan Mahasiswa Mas. Sampai jumpa apa? Ya. Aja bareng ngendi ya gue lah ya. Aja bareng ngendi. Ya, boleh nih. Giliran dari Mas dulu yuk. Gimana aja ngendi-ngendi? Saksikan langkah pemuda dan mahasiswa. Oke, kalau dari Mas Erlangga? Aja ngendi-ngendi ya dulur. Saksikan terus Langkah Pemuda dan Mahasiswa nang Banyumas TV. Oke, dadah semuanya pemirsa.